Selamat malam semuanya. Selamat datang di Rania FM Spooky Night. Jadi di Spooky Night kali ini kita akan membahas teori-teori konspirasi, bukan teori konspirasi, lebih ke teori-teori dari meninggalnya para selebriti atau artis. Tuh. Papan atas gak nih? Boleh deh papan atas deh. Papan atas banget. Cukup terkenal ya, cukup terkenal. Oke, dari yang pertama ada kasusnya Juice WRLD. Kalian mungkin ini dia itu salah satu rapper, penyanyi dan penulis lagu yang berasal dari Amerika Serikat. Mungkin kalian familiar sama lagunya yang judulnya Lucid Dreams. I still see Gimana ntar lagunya? Ya, begitu guys. Nanti di copyright, nggak boleh. Jadi kalau kalian kangen boleh banget denger lagi. Di Spotify juga. Oke, anyway lanjut. Juice WRLD ini dinyatakan meninggal pada 8 Desember 2019. Tapi kayak kepeninggalannya itu dianggap fake atau dianggap sebagai konspirasi gitulah sama fans-fansnya. Kayak fans-fansnya ini memunculkan teori-teori sendiri dari kematiannya ini. Yang pertama, sebelum dia meninggal tuh ada tantangan TikTok itu yang dikasih nama Lucid Dream Challenge. Jadi di sini tuh di Lucid Dream Challenge ini orang-orang tuh bakal nyanyi gitu, nari tapi back soundnya lagu Juice WRLD. Terus tiba-tiba orang itu tuh bakal kejang-kejang dan memuntahkan kayak cairan-cairan gitu. Oh my god, gue baru tahu. Teman-teman ini udah tahu dari lama kayak gini apa? Gara-gara Gue juga baru dengar kayak challenge ini, kayak challenge TikTok namanya Lucid Dream Challenge. Nah, di tantangan ini tuh kayak memiliki kesamaan gitu loh dengan kematiannya Juice WRLD. Kayak Juice WRLD tuh overdosis, terus kayak kejang-kejang, habis itu muntah darah, akhirnya meninggal dunia. Banyak banget orang-orang yang udah ikut challenge Lucid Dreams ini kan. Akhirnya otomatis tantangan ini tuh kayak banyak yang kritik, banyak yang gak suka karena meninggal karena overdosis itu kan kayak nggak pantas dijadiin joke dong, nggak pantas dijadiin challenge atau something like that gitu. Terus kayak lagu di dalamnya juga kayak I take prescription to make me feel okay gitu. I know it's all in my head gitu loh, kayak lirik-liriknya juga. Jadi kayak ini kayak menurut gue ya, kalau misalkan challenge-nya itu masih berkembang sampai sekarang, atau mungkin pada saat itu juga, pasti ada satu atau dua orang yang mungkin terinfluence sama hal tersebut dan jadi overdose beneran gitu ya. Bisa aja. Karena kayak kalau challenge TikTok kan biasanya kayak gitu ya. Kalau misalkan gitu mau kan, terkenal pasti harus yang beneran gitu. Iya, makanya ya terus pokoknya si Juice WRLD ini kan dinyatakan meninggal pada 8 Desember 2019. Dia tuh meninggal kayak setelah mendarat dari private jetnya di Chicago. Terus apa namanya, si Juice WRLD ini tiba-tiba kayak kejang-kejang gitu kan, kayak overdosis gitu. Akhirnya malah dikasih obat lagi. Terus dia kayak mengeluarkan darah gitu dari mulutnya, kayak muntah darah gitu. Setelah kejang-kejang dia muntah darah gitu. Akhirnya dibawa deh ke rumah sakit, tapi kayak belum sampai rumah sakit udah dinyatakan meninggal dunia. Terus berarti emang bener ya dari dokternya juga udah dibilang kalau ini udah nggak ada gitu ya pada saat itu. Nah, terus konspirasi lainnya tuh kayak fans-fansnya tuh nganggep kayak Juice WRLD itu kayak ngasih petunjuk gitu loh. Kan Juice WRLD tuh punya lagu judulnya All Girls Are the Same. Nah, di liriknya itu kayak ada lirik yang berbunyi kayak really feel like John Lennon, which is John Lennon itu kan tahu dong pasti kalian, kayak legenda anggota Beatles yang meninggal dunia pada tanggal yang sama, yaitu tanggal 8 Desember. Terus
kan dia itu kelahiran 98, berarti dia kayak mati muda gitu kan, umur 21 tahun. Nah, dia kayak di lagu-lagunya lain kayak ngasih kode gitu loh, kayak ada lagunya yang liriknya What's the 27 Club? We ain't making it past 21 gitu kan. Kayak kita nggak bakal ke past 21. Nah, tentang 27 Club ini bakal dibahas setelah ini. Tungguin ya teman-teman. Tungguin. Terus kayak fansnya dia tuh kayak nemuin tweetnya dia pada 2017 April lalu. Kayak dia nge-tweet, my goal is to get overly famous, shine for a couple years, then fake my death. Nah kan kita tahu tuh pasti kayak nggak bohong gue tuh tahu Josh Worthing dari lagunya yang Lucid Dreams itu. Kayak Iya, benar-benar. iya kan, dan dari Lucid Dreams ini si Josh Worthing itu jadi naik banget, kayak ya overly famous, dan tiba-tiba Yeah, meninggal literally gitu aja kan. only famous. Iya, benar. Dan meninggal gitu aja. Nah, terus teori lainnya itu kayak private jetnya Josh World ini itu Falcon 900, terus dilacak kayak nggak ada di mana-mana, nggak ada di Chicago pada hari Minggu 8 Desember saat Josh World meninggal tuh. Oh, Terus foto-foto di terakhirnya blacklist Josh sekali. World nggak tahu ya. Terus foto-foto terakhirnya Josh World ini kayak menampilin dia sama rombongannya tuh terbang di pesawat yang berbeda gitu. Terus petugas razia yang mencari-cari mereka saat mendarat kayak menemukan 30 kilo ganja serta kokain dan obat resep di kopernya gitu. Terus rombongannya Juice WRLD itu juga dituduh memiliki pistol, magazin berkapasitas tinggi dan peluru penusuk logam. Tuh. Wow. Terus kayak Juice WRLD juga sering ngomong tentang kecanduannya gitu loh, kebiasaannya mengkonsumsi obat-obatan dan alkohol gitu-gitu, dan dia suka minum juga obat penghilang rasa sakit, Xanax. Ya itu sih kalau yang kayak gitu-gitu kayak banyak banget di lirik lagunya ya. Kayak dia tuh terlalu kayak depresi gitu kan. Depresi gitu. Dia juga bikin lucid dreams katanya gara-gara stresnya dia. Iya, banyak kayak video-video yang menampilkan momen-momen terakhir Juice WRLD gitu, tapi kayak dia masih kelihatan oke-oke aja pada 2 Desember, kayak masih party gitu. Iya, kayak mungkin iya fans-fansnya juga pasti bingung lah kayak apaan sih 1 minggu sebelumnya aja masih kayak foya-foya, iya tiba-tiba langsung kayak dinyatakan meninggal. Ada apa ini? Iya, itu dia, gitu deh kira-kira Jadi sekarang konspirasi orang-orang itu dari Juice WRLD. spekulasi ya, mereka spekulasi bahwa si Juice WRLD ini sebenarnya masih ada. Jadi apakah dia mereka masih ada? Ya, kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Mungkin tidak ada yang tahu. Tapi iya sih benar karena kayak selain Juice WRLD juga ya, yang tahu gue tuh kayak rapper-rapper yang cukup legendaris. Maksudnya Juice WRLD itu seseorang rapper yang legendaris juga ya menurut gue. Karena kayak lagunya itu bisa terkenal di mana-mana dengan kayak gitu. Dan bukan lagu itu doang yang terkenal gitu loh. Nah, menurut gue XXXTentacion juga kayak gitu sih, legendaris juga. Iya, kebetulannya tuh kalau Juice WRLD kayak kebetulan banget lagunya itu lagi benar-benar lagi di atas banget, kayak dia lagi di puncak karir lah istilahnya. Terus tiba-tiba tiba-tiba meninggal tiba-tiba gitu loh, nggak ada sakit dan masih di usia muda, yaitu 21 tahun. Iya, which is 21 tahun itu kayak muda banget, itu masih kayak yang adult gitu gak sih menurut gue? Iya, parah. Kayak makanya dia baru aja kayak, iya itu party ulang tahunnya dia. Kayak dia kan ulang tahun tuh 22 Desember. Terus meninggal 8 Desember. Sedih. Kita nggak tahu dia hidup atau tidak. Oh my god, that's the mystery. That's mystery sampai sekarang. Teman-teman gimana nih? Apakah menurut teman-teman si Juice WRLD ini masih ada atau emang udah nggak ada? Boleh aja itu karena kayak banyak banget. Iya, boleh banget DM
kita di Betul. apa IG-nya Ter? Podcastnya Rania. Oke. Tadi Podcastnya kan Rania. Karena iya. Tadi kan kayak udah gue sempat ngebahas yang si lirik lagu Juice WRLD tuh ada yang What's 27 Club will not get over past 21. Nah, iya. 27 Club tuh ini Jadi kayak apa sih? Nah, kedengarannya direncanakan gitu ya. bakal dijelasin sama ini ya. Iya. What is 27 Club? Tell us. Tapi sebelum itu gue mau ngomongin tentang si XXX dulu. Mungkin XXX Temptation. Soalnya menurut gue nih Temptation ya kita nggak tahu cara bacanya bagaimana ya. Cuman kayak dia itu ya ini, aduh padat nggak tahu deh. Nah anyways, jadi si XXX ini dia juga meninggal kayak mungkin ya 2 atau 3 tahun yang lalu ya, gue juga lupa. Tapi ceritanya itu sama si penyanyi, maksudnya bukan penyanyi, maksudnya si Juice WRLD, karena kayak apa ya walaupun emang ada video dan ada evidence kalau dia itu meninggal di tempat dan lain sebagainya, tapi banyak banget video-video dan bahkan footage dari fans ataupun dari TV gitu, dimana dia itu masih ada gitu. Tapi ya obviously orang-orang tuh bilang kayak itu paling recording selama lah gitu kan. Tapi kayak dimana gambar-gambar tersebut atau bukti-bukti tersebut tuh kayak ya emang nyatain kalau XXX itu masih ada sampai sekarang. Dan kayak itu sih yang jadi ininya lagi, karena menurut gue ketika seseorang yang legendaris seperti mereka itu meninggal atau udah nggak ada ya, pasti mereka juga bakal naik juga kan seiring berjalannya waktu. Pasti karya mereka itu semakin di known oleh masyarakat luas gitu loh. Jadi kayak ya gimana ya, kontroversial juga sih sebenarnya. Anyways, balik lagi ke 27 Club. Jadi 27 Club ini adalah salah satu klub, bukan salah satu klub sih ya, salah satu coincidence gitu, suatu hal yang coincidence. Dan ini tuh remarkably coincidence karena di sejarah rock and roll gitu ya dibilangnya, ada beberapa legendaris bukan ya, bisa dibilang legendaris penyanyi atau musisi. Iya di bidang musik ya benar. Jadi kayak ada musisi-musisi yang emang meninggal di pas umur mereka itu 27 tahun. Sebenarnya si 27 Club ini udah kayak bukan dimulai sih ya, cuman ini tuh bukan dibuat juga sih sebenarnya, cuman kayak 27 Club ini lebih ngenandain kalau legendaris itu tadi meninggal di 27 of age gitulah. Nah, klub ini atau suatu hal ini itu terkenal saat Kurt Cobain meninggal di tahun 1994, di mana dia itu 27 tahun. Dan ketika orang-orang itu ngelihat ke belakang-belakang sejarahnya dari rock and roll ini, ternyata ada banyak banget selebriti atau penyanyi musisi-musisi yang terkenal dan mereka itu meninggalnya di umur yang sama. Nah, itu kan tadi itu 1994. Nah, orang-orang kira itu adalah hal yang coincidence lah ya, kayak biasa lah kayak orang meninggal di umur yang ke-27 gitu kan. Tapi di tahun 2011, Amy Winehouse itu dia adalah salah satu penyanyi perempuan yang emang legendaris banget. Dan dia itu meninggal pada umur 27 tahun juga. Dan sebenarnya masih banyak lagi orang-orang yang meninggal di umur segitu. Dan lebih anehnya lagi, alasan mereka untuk meninggal gitu, alasan mereka untuk passed away itu bener-bener kayak yang gara-gara bunuh diri, atau nggak gara-gara narkoba, atau nggak gara-gara overdosis minuman, atau nggak meninggal gitu aja gitu, meninggal secara mendadak dan lain-lain gitu. Jadi nggak ada yang gue baca di sini, nggak ada yang kayak mungkin kecelakaan lah atau apa gitu. Ya kalau sakit ada sakit, cuman kayak sakit yang kayak ya gitulah, kayak heart attack gitu kan. Nggak ada yang kayak ya gitu. Jadi kayak nggak ada yang emang rencanain gitu bakal meninggal segini gitu, nggak. Dan
itu tadi sih, kayak si 27 Club ini sekarang tuh masih menjadi misteri juga kenapa orang-orang yang terkenal dan legendaris itu harus meninggal di umur yang 27. Dan Mm-mm. seperti yang kita ketahui nih sekarang ya kan yang baru-baru ini ada salah satu rappers juga yang melakukan sesuatu hal yang memang kayak apa ya, lucu sih, bukan lucu ya, kayak ya gue kagum aja gitu. Ini dia ada namanya Lil Uzi. Siapa sih Mm-mm. yang gak kenal Lil Uzi gitu kan? Mungkin Pasti masih yang ada suka yang main TikTok pasti tahu lah. mungkin masih ada yang belum tahu kali. Boleh kali di recap sedikit Iya. dia itu siapa? Jadi si Lil Uzi ini adalah salah satu rapper terkenal yang dia tuh nggak terkenal gara-gara satu ininya aja. Maksudnya dia tuh terkenal karena banyak karya-karyanya. Karena emang dia Mm-mm. karyanya itu atau lagu-lagunya itu emang ini banget sih. Mm-mm. Jadi dia tuh ya dia pertama kali booming karena ada lagunya yang di 2017 4 tahun ya, udah mau 4 tahun gak sih, Hampir 4 tahun yang yang lalu. ya berjudul XO Tour Life. True Life. Itu Iya. booming banget ya kan, Mm-mm. TikTok, Musical.ly dulu ada Musical.ly gitu kan, gitu-gitu kayak Iya. itu lagunya enak Pecah sih, banget. enak gitu. Iya, pecah banget sih. Dan dia kan terkenal terus sampai sekarang juga terkenal. Kemarin juga baru ini ya dia having fun aja kayak gitu. Nah, tapi uh, sekarang dia itu umurnya 26 tahun dan dia akan menjadi 27 tahun pas dia ulang tahun di 31 Juli yang akan datang. Mm. Nah, masalahnya adalah uh, enggak beberapa lama kemarin gitu kan. Dia itu menanam berlian di keningnya yang seharga 336 miliar. Ya mungkin Nice. nominal itu ya ini ya hal yang menurut dia itu bukan seberapa karena ya dia tuh rappers bro, kayak Iya, terkenal kita tahu banget. rappers rappers sana tuh terkenal banget ya. Mm-mm. Nah terus ah sudah itu gitu kan dia tuh bilang kalau misalkan apa namanya beauty is pain gitu. Jadi kan yang kita ketahui kan si Lil Uzi ini yang kayak apa ya suka pakai kutek gitu-gitu, kayak dia tuh kayak apa ya having fun aja gitu orangnya. Jadi dia mau mau ini hayu mau itu hayu gitu kan. Jadi dia nanem di jidatnya berlian warnanya Mhm. pink. Mhm. Kalau misalnya Vision itu warnanya kuning, dia itu warnanya pink. Beda ya guys. Oh, berarti di Nah, situ ya, kayak Vision. iya. Pokoknya bayangin aja Vision, guys. Atau kalian bisa nge-search juga Lil Uzi. Iya, bener banget. Dan tapi masalahnya di sini adalah berlian itu yang ditanam di dahinya itu merupakan suatu hal yang sensitif. Kenapa? Karena uh, ya itu namanya berlian dan tempelnya itu di bagian jidat gitu, which is yang di bagian muka yang kayak apa ya kulitnya sensitif. Kalau misalnya si berliannya itu geser dikit aja atau ada kesalahan atau ada infeksi gitu, Mhm. pasti ya Lil Uzi itu Bakal ya kena kemungkinan akan masalah, iya. meninggal, Apalagi di kemungkinan jidat ya gitu kan, iya kayak bakal ada center of masalah. ini. Hmm. Mhm. Apalagi kan itu ya ya seperti yang kita tahu lah kayak common sense aja gimana sih gitu kan. Nah ya itu sih yang orang-orang takutin sekarang karena kayak dia itu umurnya 26 tahun, dia mau 27 tahun dan orang-orang takut kalau misalkan dia itu bakal ninggalin kita pas umurnya 27 tahun. Apakah Jadi dia apakah dia akan menjadi salah satu dari 27 Club? 27 Club? We don't We'll know. never know. Kita We'll never know. akan found out. Semoga sih enggak ya. Kayak kita masih Sebenarnya sih mau enggak. kita masih mau mendengarkan Karya-karya. karya-karyanya, rap-rapnya itu Heeh. kayak Karena dia teman-teman emang yang belum seru yang sih. belum pernah dengerin lagunya Lil Uzi Vert, boleh banget sih yang di search aja karena lagu gue termasuk yang enak-enak. Kalau yang suka Iya, iya. apa rap-rap gitu ya, tapi enak kok. Gue aja nggak begitu suka rap, tapi bisa lah enjoy sama Ya lagunya. enak lah buat buat dance dance. Maksudnya kayak Iya ya bener-bener kayak seru sih, seru lagu ya. chill chill chill. Iya, chill chill gitu. Jadi ya gitu sih. Itu adalah konspirasi-konspirasi tentang apa ya? Musisi-musisi legendaris Musisi-musisi yang ada di legendaris. sekitar kita. Di sekitar Iya. kita. Nggak tahu nih sekitar kita apa enggak. Cuman Pokoknya kayak yang ya gitu deh. terkenal gitu, yang terkenal. Iya, Musisi yang terbesar, terkenal. musisi ternama Bener dunia banget. gitu.
Iya, opini teman-teman boleh banget dikirimin ke Instagram kita, yaitu di @podcastnya Rania. Langsung aja ketik Bisa DM-nya dan langsung. langsung bilang apa gitu. Ya, kita Langsung menerima kayak segala beropini aja sesuatunya. nggak apa-apa. Bener banget. Opini, kritik atau request apapun itu kita bakal terima dan kita bakal tampung semua requestnya. Dan kalau kita Betul. ini di next episode. Okay guys, that's it for Oke. today. Terima kasih sudah mendengarkan. Selamat malam. Yap, Mm-mm. semoga tidurnya menjadi nyenyak setelah Mm-mm. mendengarkan suara-suara kita. Oh my god. Yeah. Oke deh guys. Thank you Bye. guys for listening. Bye-bye. Bye.